Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari wa ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beraktivitas, melaksanakan berbagai kewajiban kita sebagai seorang hamba. Di antara kewajiban-kewajiban tersebut, kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya adalah bertujuan untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammim makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Wa bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'la'il jannah liman hassana khuluquhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi setiap manusia, yang pertama adalah mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Salah satu akhlak kita yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijaminkan oleh beliau untuk dibuatkan atau diberikan rumah di pinggiran surga, adalah orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Perdebatan-perdebatan kusir, perdebatan tanpa dalil, perdebatan dengan hawa nafsu. Maka orang-orang yang mampu menjaga dirinya dengan akhlak mulia ini, meninggalkan perdebatan tanpa ilmu, meninggalkan perdebatan tanpa dalil, maka Rasulullah jaminkan buatkan di surga, di pinggiran surga rumah baginya. Yang kedua adalah Rasulullah menjamin dibuatkan rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan kebohongan meskipun itu bercanda. Banyak sekali sekarang dijadikan sebuah gaya hidup, berbohong untuk membuat orang tertawa, berbohong untuk menimbulkan tertawaan bagi teman-temannya, bahkan menimbulkan tertawa bagi publik hanya untuk mendulang keuntungan pribadi. Padahal orang-orang yang demikian merupakan orang-orang yang ketika dia bisa meninggalkan perbuatan bohong meskipun bercanda, maka Rasulullah jamin baginya rumah di tengah surga. Sekian banyak di antara kita yang setiap hari hanya untuk
membuat temannya tertawa, maka rela untuk berbohong. Maka ini merupakan akhlak yang tidak baik. Yang ketiga, Rasulullah jamin tempat atau rumah di surga yang paling tinggi ketika seseorang itu mampu memperbaiki akhlaknya. Akhlak merupakan satu kunci bagi kita untuk bisa mendapatkan ganjaran terbaik. Karenanya Rasulullah SAW terus memberikan motivasi kepada kita untuk bisa berlatih memiliki akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak-akhlak mulia, Rasulullah SAW juga bersabda di dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Apakah kalian mau, kata Nabi SAW, aku kabari terhadap orang-orang yang mereka diharamkan baginya neraka? Bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan, ala kulli hayyin, layyin, qaribin, wasahlin. Ada 4 orang-orang yang diharamkan bagi dirinya neraka. Dijamin oleh Rasulullah ketika 4 sifat ini ada pada diri orang tersebut, maka orang tersebut diharamkan baginya neraka. Yang pertama adalah hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin adalah sifat, sikap seseorang yang tidak sombong, tidak ujub, tidak merasa angkuh dan paling benar. Maka dijelaskan pula sombong, angkuh, dan ujub ini seperti apa? Maka hindarilah sifat-sifat sombong baik terhadap makanan, kemudian juga terhadap pakaian, terhadap harta secara umum, terhadap orang lain, bahkan terhadap guru maupun orang tua. Hendaklah diri kita berupaya memiliki sifat hayyin, tawadu, rendah diri, tidak ujub, tidak sombong. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Hendaklah kalian makan, minum, berpakaian, kemudian bersedekah, tidak melampaui batas, juga tidak penuh dengan kesombongan. Maka kita perlu melihat pada diri kita, betapa sering perilaku ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanan sering kita cela, makanan sering kita buang-buang, sepatu sering kita abaikan, pakaian sering kita lempar ke sana ke sini. Sekian banyak harta yang dititipkan, diamanahkan kepada kita, kita sia-siakan begitu saja. Buku yang telah kita pelajari tergeletak dimanapun, padahal itu membelinya dengan uang yang diberikan oleh orang tua kalian. Sifat sombong seperti ini harusnya kita berupaya pelan-pelan mengikisnya agar termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang hayyin. Kemudian juga hendaklah kita tidak berlebihan dalam membelanjakan harta kita. Walladzina idza anfaku lam tusrifu wala yakturu wa kana baina dzalika qawwama. Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan dan tidak juga bakhil, dan mereka melakukan hal itu di tengah-tengah. Hendaklah kita berlatih agar menggunakan apa yang kita miliki, harta yang telah diberikan dari orang tua kita, untuk digunakan secara bijak. Jangan berlebihan. Jangan terus-menerus kita bebani orang tua kita dengan sesuatu yang semakin berat. Di tengah pandemi yang seperti ini, kita tahu di luar sana banyak sekali orang yang memiliki kesulitan untuk mencari nafkah. Karenanya hendaklah kita hidup sederhana. Tidak membuang-buang apa yang sudah kita dapatkan. Meskipun itu sedikit, kecil. Nikmati. Hiduplah sederhana. Jangan memiliki sifat yang sombong. Kemudian juga Ali bin Sabit rahimahullah berkata, al-aqlu afatul a'jab
wal ghadab wal malu afatuhu at-tadzir wan nahab. Akal itu yang dapat dirusak, ya, akal itu dapat dirusak oleh sifat ujub dan juga marah. Sedangkan harta yang dapat merusaknya adalah tabdzir dan nahab, pemborosan dan perampokan atau perampasan. Karenanya bagi kita semua perlu untuk berhati-hati bahwa akal kita ini bisa rusak karena dua sebab. Karena sering marah-marah, dan yang kedua karena bersikap ujub, bangga terhadap dirinya sendiri. Karenanya orang yang akalnya rusak pasti diawali dengan sering marah-marah dan juga ujub. Yang kedua, harta itu bisa rusak karena dua sebab, yaitu karena tabdzir, boros, tidak hidup sederhana, berpoya-poya, alhaakumut takasur. Allah ancam orang yang senang hidup berpoya-poya dan menghambur-hamburkan uang tanpa berguna dengan kecelakaan, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya hendaklah kita juga memiliki sifat hayyin ini dengan berupaya rendah, tidak sombong, tawadu terhadap guru-guru kita, terhadap orang yang lebih tua kepada kita, orang-orang yang lebih umurnya daripada kita. Sebagaimana Ar-Rabi ibn Sulaiman mengatakan, wallahi mastara'tu an ashrabal ma' wasyafi'iyyu yang duru ilayya haibatan lahu. Ar-Rabi ibn Sulaiman mengatakan, demi Allah saya ini tidak berani untuk apa? Sekedar meminum air, dan Imam Syafi'i gurunya melihat kepadaku. Haibatan lahu, karena begitu wibawanya beliau. Hendaklah kita juga berupaya memiliki sifat seperti ini terhadap guru-guru kita. Mereka yang telah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan, mengajarkan kita amalan-amalan, ibadah, akidah. Semua itu berkat guru-guru kita yang mengajarkan kita. Maka oleh sebab itu berupayalah kita untuk tawadu terhadap mereka, berupaya menghormati mereka, menghargai mereka, dan bersikap takzim terhadap mereka. Yang kedua, layyin. Layyin adalah lembut, yaitu lembut perkataannya, lembut sikapnya, tidak kasar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ridha Rabbi fi ridha al-walid, wa suhtu Rabbi fi suhtil walid. Sikap lembut yang paling utama adalah kepada orang tua kita. Kenapa demikian? Karena ridhonya Allah ada pada ridho orang tua kita. Marahnya Allah ada pada marahnya orang tua kita. Hendaklah kita berupaya terus-menerus bersikap lembut kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma uffin wala tanharhuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Allah menegaskan di sini setelah memerintahkan untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepadanya, kemudian memerintahkan yang kedua, berbuatlah baik kepada orang tua. Ketika mereka dalam kondisi sudah tua, sudah sulit melakukan aktivitas seperti kita, maka hendaklah kita jangan menyusahkannya. Apalagi sampai mengatakan mendebatnya, merendahkannya, mencercanya, memakinya, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya. Hendaklah kita berupaya untuk terus memiliki sifat layyin, sifat yang lembut kepada orang tua kita. Tidak akan pernah bisa kita bayar jasa-jasa mereka. Tidak akan pernah bisa kebaikan yang kita lakukan ini dibandingkan dengan apa yang telah mereka perbuat untuk kita. Sehebat apapun kita, tetap tidak akan pernah mengalahkan jasa, jerih payah, dan kebaikan orang tua kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat lembut kepada orang tua bisa kita lakukan dengan tidak banyak kita ini meminta dan membebani mereka.
Kemudian juga jangan pernah memerintah mereka, meskipun hanya sekedar mengirimkan paket, mengirimkan ini dan itu. Jangan pernah membebani mereka. Doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Kemudian juga hendaklah kita berupaya untuk bersikap lembut kepada guru-guru kita. Sebagaimana Jibril memiliki adab yang luar biasa dalam hadis Arba'in tentang iman, Islam, dan ihsan. Jibril memiliki akhlak yang luar biasa menemui Rasulullah SAW dengan pakaian yang bersih, kemudian rapi, kemudian penuh adab. Menemui Rasulullah, duduk di depannya dengan duduk adab yang mulia. Kemudian menanyakan beberapa hal terkait Islam, iman, dan ihsan. Inilah adab yang diajarkan oleh Jibril kepada kita semua. Begitu menghormati seorang guru, bagaimana adabnya sehingga keberkahan ilmu yang disampaikan oleh guru bisa kita tatbikkan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umar bin Khattab mengatakan, tawadhu liman ta'allamuna minhu. Hendaklah kalian bersikap tawadu terhadap orang-orang yang kalian ambil ilmu darinya. Kemudian juga lemah lembutlah kepada teman-teman kita. Man yuhram ar-rifqa yuhramul khaira. Barang siapa yang dia tidak melakukan kelembutan, maka diharamkan baginya pula kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah qarib. Sifat qarib, sifat dekat dengan manusia. Artinya manusia merasa senang, nyaman untuk berada di dekatnya. Tidak takut mendekatinya. Juga dia senang berada di sisinya, tidak takut dengan keburukannya. Orang-orang yang merasa takut duduk di samping orang yang memiliki perangai yang buruk, maka orang yang buruk ini siksanya paling keras di neraka kelak. Dekat yang dimaksud adalah dekat dengan orang-orang mukmin. Hendaklah kita berupaya dekat dengan saudara-saudara kita yang muslim, yang mukmin. Sebagaimana Allah perintahkan, wahfid janahaka lil mu'minin. Dan hendaklah kalian merendahkan diri terhadap saudara-saudara kalian sesama mukmin. Jangan sampai terbalik. Yang sekarang ini terjadi adalah banyak orang yang berusaha berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, kemungkaran, keburukan. Tetapi sesama muslim mereka saling merendahkan, mencerca, menggibah, bahkan membunuh, mengambil hartanya dan seterusnya. Hendaklah kita berupaya kepada sesama muslim ini untuk bisa memiliki sikap qarib, dekat dengan mereka, lembut kepada mereka, dan juga membuat mereka merasa nyaman. Yang kedua adalah membantu, banyak membantu dan memberikan hadiah. Tahadu tahabu, kata Nabi. Ketika kalian memberikan hadiah, saling memberikan hadiah, maka tumbuhlah rasa cinta. Kemudian membantu, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi SAW, qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan yang melepaskan seorang muslim kesulitan, maka Allah akan lepaskan kesulitan dia di dunia. Barang siapa yang melepaskan kesulitan tersebut, maka Allah juga akan lepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Tentu membantu sesama muslim ini adalah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hendaklah kita berupaya melakukannya. Yang terakhir adalah sahlin. Mudah. Mudah dalam arti segala hal. Mudah ketika kita ini punya atau menagih hutang kepada teman kita. Atau kita punya hutang. Atau kita berjual beli. Semuanya dilakukan dengan sahal. Dengan mudah. Mempermudah sesama muslim. Karena orang yang mempermudah, sebagaimana lanjutan hadisnya, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah, maka Allah juga akan memudahkan bagi dia, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa menutupi aibnya, aib sesama muslim, maka Allah juga akan tutupi aib dia. Sehingga hendaklah kita berupaya mengamalkan 4 sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, baik itu sifat hayyin, layyin,
qaribin, wa sahlin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita memiliki 4 sifat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyina al-mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari-hari kita penuh diliputi dengan akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang bisa mengiringi kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang dapat menghindarkan diri kita dari ancaman api neraka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa ilman wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un.